Gue dapet cerita ini dari temen gue, namanya Hendra. Hendra ini punya nenek, kelahiran tahun 1932, jadi umurnya tuh udah 70-an, di tahun 2011. Oke. Jadi tahun 2011-an itu, neneknya Hendra ini tuh ngeluh sakit punggung. Dan setelah itu, beberapa tahun lewat, neneknya Hendra ini sakitnya makin parah, Moy. Nah, gak bisa bangun dari tidur, diajak ngobrol juga gak bisa, dan gak ngenalin anak cucunya juga. Beneran udah parah banget lah. Kasarannya tuh kayak udah sakit keras tapi gak bisa lewat-lewat, gak meninggal-meninggal gitu. Kasian banget kan. Tapi bokapnya Hendra ini ngerasa kalau ada yang nahan gitu loh, ada yang nahan si neneknya ini yang kelihatannya udah harusnya meninggal tapi gak meninggal gitu. Dan gak tega juga kan ngelihat nyokapnya kayak gitu, si bokapnya ini. Akhirnya di tahun 2013-2014an neneknya ini pindah ke rumahnya Hendra, diurus sama keluarganya Hendra lah, karena udah gak ada yang ngurusin lagi. Bokapnya Hendra tuh kenal terapis gitu, Moy. Nah, jadi kalau bokapnya Hendra ini mau pijat refleksi, itu tuh selalu ke orang ini. Dipanggil lah, dicoba cek tuh neneknya tuh kenapa. Ya nyoba aja gitu, maksudnya kali aja sembuh atau gimana gitu kan. Dan di situ keadaannya Hendra ini ngelihat banget kaki neneknya ini cuma dipegang sama si terapisnya itu. Terus neneknya tuh teriak-teriak, "Aduh Gusti, sakit banget ya Allah, Gusti Allah, angkat aja." Kayak gitu. Bingung dong kenapa nih nenek gua. Padahal sakitnya tuh kayak yang gue bilang tadi, awalnya di punggung, tapi kok dicek kakinya langsung kayak gitu. Dan itu pertama kalinya, Moy. Nah, setelah bertahun-tahun neneknya tuh bisa ngomong jelas. Karena kayak tadi gue bilang kan, ngomongnya tuh udah gak jelas. Bahkan bener-bener, ya kalau dia ngeliat anak cucunya aja gak respon sama sekali gitu. Kalaupun ngomong, si neneknya ini tuh bisa ngomong bahasa Belanda, tapi tuh gak jelas karena di umurnya udah yang tua ini. Udah tuh setelah dipegang kaki, dipegang sama terapisnya ini ke bagian punggung neneknya. Udah selesai dipegang punggungnya, cuma disentuh doang, neneknya ini langsung pingsan. Terus dikasih tau lah sama si terapisnya ini ke bokapnya Hendra, ini ada yang nempelin dari dulu, dari neneknya masih kecil. Kata terapisnya gitu, ini ditempelin dari kakeknya nenek gue. Si Hendra bilang gitu. Jadi si neneknya Hendra nih punya kakek. Kakeknya tuh nempelin si makhluk ini ke neneknya Hendra. Iya. Jadi udah lama banget, dari dulu dijagain si neneknya sama si sosok ini. Berarti sosok penjaga, Bi? Betul, bisa dibilang gitu. Nah, cuman terapisnya bilang kalau ini sosoknya tuh dicabut atau kayak dilepasin dari neneknya, itu tuh neneknya bisa langsung lewat, bisa langsung meninggal. Dia bilang gitu. Udah tuh bokapnya si Hendra connecting the dots gitu. Jadi kayak sampailah kesimpulan kalau si neneknya Hendra ini emang dikasih sesuatu buat jagain dia dari kecil, makanya lancar bahasa Belandanya. Bahkan pas udah tua, fisiknya tuh pas udah lemah banget, malah lancar banget bahasa Belanda. Jadi kayak agak-agak aneh gitu loh si neneknya Hendra ini. Bokapnya Hendra diskusi lah sama si temannya ini yang orang terapi. Akhirnya diputusin lah kalau dicabut aja gak apa-apa, maksudnya dilepasin aja nih si penjaga ini. Karena bokapnya Hendra tuh kasihan banget ngelihat nyokapnya, neneknya Hendra, itu tuh kayak kesiksa gitu loh. Besokannya langsung lah tuh, Moy. Nah, teman bokapnya Hendra yang terapis ini datang sama istrinya. Kita sebut aja nama terapis ini Pak Rohman sama Bu Rohman gitu ya. Masuk tuh ke proses pencabutan arwah yang nempelin si neneknya Hendra ini. Kejadiannya tuh di dalam kamar si nenek ini, dan yang boleh masuk tuh cuman bokapnya Hendra. Jadi di dalam ruangan cuman neneknya Hendra, bokapnya Hendra, Pak Rohman sama Bu Rohman. Hendra sama nyokapnya tuh ngeliatin dari luar lewat jendela. Jadi mereka berdua nggak ada di dalam ruangan itu. Hendra ngeliat si Pak Rohman ini tuh megangin kaki neneknya dia. Terus Bu Rohman itu yang dalam tanda kutip nyabut si sosok yang nempelin ini. Pas mau dicabut, teriak lagi nih neneknya, kenceng banget, "Udahan, saya nggak kuat Gusti Allah." Kayak gitu teriak-teriak, benar-benar kenceng banget si neneknya ini teriak. Dimarahin tuh sama Pak Rohman, "Gak ada Gusti Allah, adanya hanya Allah."
Kata Pak Rohman gitu. Gak ada ya Bu ya. Terus lanjut tuh si Bu Rohman, si istrinya Pak Rohman ini narik pelan-pelan, ditarik. Pas udah selesai ditarik, nemplok tuh di pojok kamar bagian atas si sosok ini. Apa tuh, Bi? Si Hendra tuh ngeliat dari luar, Nat. Sosoknya tuh cuman sekelebat bayangan hitam gitu, tapi ada matanya, terus rambutnya panjang. Dan auranya tuh gelap, berasa banget kata Hendra. Setelah dicabut itu, yang tadinya teriak-teriak, neneknya tuh langsung merem, tidur gitu. Dan pas dicek sama bokapnya Hendra, napasnya tuh agak gak berasa, kayak tipis banget. Komunikasi lah tuh Pak Rohman, Bu Rohman sama si sosok ini. Kayak ada tanya jawab gitu ke arwahnya. Ditanya, udah dari kapan nempelin? Katanya dari lahir. Siapa yang naro? Bener ternyata kakeknya si neneknya Hendra ini yang naro. Terus kenapa kok kamu bikin si nenek ini sakit? Kata si sosok ini, iya karena saya udah tahu dia tuh sebentar lagi udah lewat, udah meninggal karena udah tua. Dan saya gak ada tempat lagi. Majikan saya juga udah gak ada. Saya bingung mau kemana, makanya saya gak pengen dia pergi. Kata si sosok ini kayak gitu. Makanya ditahan. Terus Pak Rohman bilang, udah kamu jangan di sini lagi. Di sini keluarganya baik. Keluar kamu dari rumah ini, jangan balik lagi. Udah tuh selesai percakapannya di situ doang. Walaupun sebenarnya Hendra tuh ngelihatnya yang tadi gue bilang, sosok ini bentuknya hitam doang kan. Tapi kalau kata Pak Rohman, yang dia sama istrinya lihat, ini tuh bukan sosok hitam, woy. Nah, dia tuh ngelihatnya ini kayak noni Belanda bentukannya. Makanya kenapa si neneknya ini bisa lancar bahasa Belanda. Iya. Udah tuh singkat cerita, ya karena udah lewat juga gitu kan neneknya, setelah dicek beneran gak ada napasnya lagi. Udah ya setelah itu nenek dikuburin, di ngajiin segala macem. Mereka kira udah gak apa-apa kan, udah gak ada apa-apa. Tapi ternyata si Hendra sama keluarga ini masih ngerasa diganggu gitu sama si sosok ini. Kayak rumahnya tuh agak aneh, auranya juga gelap banget. Dan suka kadang-kadang di dalam kamar neneknya tuh suka ada suara-suara kayak benda gerak, piring pecah, kayak gitu-gitu loh. Dipanggil lagi tuh terapisnya, suruh datang dan suruh bersihin si kamarnya ini. Dan untungnya setelah itu si sosok ini pergi sih abis itu. Oh, berarti dia benar-benar langsung meninggal setelah sosok itu dicabut ya, Bi? Iya bener, jadi bisa dibilang emang meninggalnya karena memang si sosok ini udah pergi. Jadi si nenek itu bisa meninggal gitu loh. Gue jadi mikir walaupun niatnya baik ya, keluarga Hendra ini mau nyelamatin neneknya mungkin biar gak tersiksa lagi. Berarti jatuhnya keluarganya Hendra itu ngebunuh neneknya sendiri gak sih? Kejadian ini terjadi di tahun 2011. Ada satu pasangan suami istri yang udah nikah kurang lebih tuh 10 tahun. Suaminya kita sebut aja Yanto dan istrinya Asti. Yanto sama Asti. Benar. Yanto sendiri umurnya masih 37 tahun dan Asti tuh 35 tahun. Mereka udah nikah 10 tahun, tapi sampai tahun 2011 itu tuh masih belum dikasih anak. Sedangkan mereka berdua, terutama Yanto, itu tuh pengen banget dari awal pernikahan punya anak. Sampai akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi, tapi tetap pertahanin Asti. Astinya mau tuh? Mau, Muy. Jadi mereka kayak poligami gitu. Yanto izin lah ke Asti dengan alasan dia tuh pengen punya anak. Sedangkan Asti tuh gak bisa menuhin keinginan Yanto yang itu kan. Jadi dengan segala perdebatan panjang, kurang lebih 2 bulan kemudian, Asti ngizinin Yanto untuk poligami dengan syarat perempuan yang dinikahin Yanto nanti gak dikenal sama Asti sama sekali. Wow. Singkat cerita, Yanto nikah sama perempuan ini, namanya Diana. Diana itu masih muda, umurnya sekitar 27 tahun. Berarti jarak umur Yanto tuh 10 tahun lah sama si Diana ini. Kalau kalian nanya kenapa Diana mau nikah sama Yanto dengan keadaan poligami, ya jawabannya sebenarnya selain Yanto bikin Diana nyaman, Yanto tuh juga tajir banget. Jadi Diana tuh ngerasa aman aja lah buat masa depannya sama Yanto. Asti yang ternyata juga hadir di pernikahan Yanto, itu tuh sebenarnya perasaannya hancur banget, Muy, Bi. Dia sepanjang acara juga nahan nangis, pokoknya hancur banget lah. Oh maksudnya gak kenalnya tuh bukan temennya mereka? Benar. Oh, oke. Tapi setelah itu emang bakal kenal kan? Iya. Oke. Karena akhirnya juga serumah, Bi. Iya, oke. Gue kira tuh mestinya tadinya Yanto bakal punya rumah sendiri yang Asti gak tahu. Misah gitu ya? Nah, enggak ya? enggak, ternyata. Oke. Lanjut. Sekitar sebulan kemudian setelah pernikahan Yanto sama Diana, Asti yang serumah sama mereka tuh masih belum bisa nerima lah. Dia benar-benar gak pernah tegur sapa sama Diana di rumah itu. Kalau ada Diana lewat, pasti dia langsung buang muka. Di situ Yanto ngasih tau lah pelan-pelan ke Asti buat jangan terlalu kayak gitu sama Diana. Asti di situ posisinya tuh masih pengen banget ngerebut hatinya si Yanto. Jadi dia di depan Yanto tuh baik banget, jadi istri yang nurut.
Cuma kalau di belakang Yanto, Asti tuh gak akan baik sama Diana. Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua udah sampai 1 tahun, si Yanto sama Diana, Asti tuh udah makin gak kuat karena selalu ngalah di pernikahan ini. Kayak dia malas juga lah buat pura-pura baik di depan Diana. Akhirnya si Asti tuh ngerencanain sesuatu Moy, Bi. Asti kepengen ngeracunin Diana dengan nyampurin racun di makanannya Diana. Akhirnya tiba nih hari dimana Asti udah punya racun itu. Dan sekitar jam 7 malam, pas Yanto sama Diana lagi pergi keluar, Asti masak buat makan malam mereka. Dia bikin nasi goreng untuk mereka bertiga di rumah. Biasanya yang masak tuh pembantu mereka. Karena lagi gak ada Yanto dan Diana di rumah, Asti tuh ngambil alih buat masak makanan mereka nanti. Akhirnya dicampurin lah tuh racun yang dia beli di kenalan temennya. Jadi dibikin 3 piring gitu Moibi. Buat dia, Yanto sama Diana. Nah untuk yang Diana, itu tuh dikasih racun, terpisah sama punya dia sama Yanto. Gak lama sekitar jam 8 malam, Yanto sama Diana tuh pulang. Asti dengan nada yang happy gitu tuh bilang, udah pulang, ini pas banget tadi bikin nasi goreng banyak, buat Mas Yanto sama Diana juga cukup. Aku sendokin ya ke piringnya. Ngedenger itu Yanto tuh seneng banget kan, akhirnya Asti tuh bisa berdamai sama keadaan. Akhirnya mereka makanlah bertiga di meja makan. Sambil ngobrol-ngobrol, Asti juga basa-basi lah mereka habis dari mana. Mereka jawab karena pas banget di hari itu tuh lagi harinya Yanto sama Diana. Jadi mereka habis dari mall berdua terus nonton bioskop. Kayak bener-bener mereka habis quality time lah. Oh mereka NF setahun gitu? Enggak Bi, mereka gak lagi NF. Tapi emang dibagi-bagi per hari gitu loh. Jadi kayak misalnya hari ini tuh harinya Yanto sama Diana, besok Yanto sama Asti. Jadi kayak selang-seling gitu. Oh, bagi-bagi jatah gitu ya. Benar, biar adil. Terus. Terus akhirnya mereka bertiga makan lah sambil ngobrol-ngobrol. Nah setelah makan sekitar jam 9 malam, Yanto sama Diana tidur lah sekamar. Asti yang tidur sendiri di kamar tuh deg-degan sekaligus gak sabar banget buat ngelihat hasil dari racun itu, berfungsi atau enggak. Dan bener aja Bi, sekitar jam 1 pagi, Yanto teriak-teriak histeris dari dalam kamar dia. Asti datanglah nyamperin ke kamar Yanto Diana. Pas Asti ketok, langsung dibuka tuh sama Astinya. Asti kayak pura-pura gak tahu apa-apa dan bilang, "Kenapa mas?" Terus Yanto tuh bilang, Diana ngeluarin busa dari mulutnya, terus dia udah gak nafas sekarang. Pokoknya heboh banget tuh di malam itu, sampai dibawa ke UGD dan Diana tuh akhirnya dinyatain udah meninggal pas lagi tidur. Ngelihat itu tuh Asti pura-pura sedih, tapi dalam hati dia tuh sebenarnya seneng banget karena dia ngerasa kayak puas banget lah ngelihat itu. Nah singkat cerita, 7 hari setelah kepergian Diana, Yanto tuh masih sedih banget. Sedangkan Asti tuh berusaha buat dapetin hatinya Yanto lagi. Kayak dia berusaha selalu ada, lebih perhatian, dan bahkan dia udah ke dokter untuk ngecek kesehatan dia untuk bisa punya anak sama Yanto. Dan sekarang tuh Asti juga udah mulai tidur lagi sekamar sama Yanto, bener-bener setiap hari. Tapi Moibi, akhir dari cerita Asti tuh gak sampai situ doang. Untuk pertama kalinya, pas Asti lagi tidur di sebelah Yanto, Asti tuh ngeliat ada sosok Diana di pojok kamar, lagi ngeliatin Asti sama Yanto yang lagi tidur, sambil nangis sesegukan. Jadi kayak ada suara tangisan gitu yang cuma bisa didengar sama Asti. Asti kaget banget, tapi dia gak berani cerita lah ke Yanto kalau dia sebenarnya ngeliat Diana, karena takut Yanto curiga. Tapi sebenarnya Asti tuh ketakutan banget Bi. Akhirnya Asti tidur dengan posisi maksain merem dan meluk Yanto. Jadi dia kayak tiduran sambil ngebelakangin sosok Diana yang barusan dia lihat. Besok paginya, karena Yanto sehari-hari juga kerja kantoran, jadi Asti sering ditinggal seharian di rumah. Ya paling cuma ditemenin sama pembantunya. Sekitar jam 1 siang, Asti lagi di dapur. Dia kayak pengen bikin roti gitu Bi. Pas dia lagi ngolesin selai di dapur, dia kayak lagi nyari piring. Nah pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba dari samping kanannya ada tangan pucet banget kayak nyodorin piring yang dicari Asti. Terus karena Asti ngira itu pembantunya, diambillah sama Asti. Tapi pas Asti nengok kanan, dia ngeliat kalau itu tuh sosok Diana yang ngasih piringnya. Mulutnya Diana tuh berbusa, bau banget, dan satu badannya tuh putih pucet banget. Asti lemes banget, terus dia ngejatuhin lah piringnya gak sengaja, dan akhirnya pecah. Gak lama pembantunya tuh lari, datang nyamperin Asti. Tapi sosok Diana tuh langsung hilang. Akhirnya seharian Asti tuh cuma bengong doang, makan pun gak mau. Dan ternyata Asti tuh bengong gak cuma karena dia stres ngeliat sosok Diana, tapi Asti ngerasa
Udah selama seminggu ini dia tuh susah dapetin hati Yanto. Padahal dia ngerasa kalau dia tuh istri pertamanya Yanto. Tapi Yanto malah jadi risih sekarang sama Asti. Bahkan Yanto tuh sempat bilang ke Asti kalau dia tuh lagi berkabung karena istri tercintanya dia tuh meninggal. Waduh, Dan Yanto tuh juga minta buat Asti tuh gak deket-deket sama dia dulu. gila sih. Di situ Asti sedih banget denger Yanto. Dan itu yang bikin Asti jadi gak mood makan juga seharian. Akhirnya pas Yanto pulang sekitar jam 7 malam, Asti bikinin Yanto makanan. Setelah mereka makan malam berdua, gak lama sekitar jam 9 malam, mereka berdua tuh tidur. Karena Asti gak mau ngeliat sosok Diana lagi, jadi Asti tidur tuh dengan posisi ngadep ke Yanto sambil meluk Yanto. Nah sekitar jam 1 pagi Bi, Asti tuh kebangun karena kayak ada suara berisik banget. Akhirnya Asti nyalain lampu, dan pas Asti lihat, di sebelahnya Yanto tuh mulutnya ngeluarin busa, badannya geter-geter, dan gak lama Yanto tuh meninggal. Anjir. Tapi ngelihat itu, Asti gak kaget-kaget banget. Wah, anjrit. Wah, gila banget sih. Berarti si Asti yang ngebunuh Yanto juga.